Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kati Faiza dari kelas 2351D dengan NIM 230413110109, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menganalisis suatu video podcast YouTube mengenai speak up-nya korban bullying untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Sebelum balik ke analisis video YouTube, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu komunikasi interpersonal. Mari kita bahas. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan, atau bisa juga disebut sebagai proses komunikasi antara dua individu yang unik. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena memiliki 3 kebutuhan komunikasi, yaitu afeksi, inklusif, dan juga kontrol. Setelah mengetahui pengertian komunikasi interpersonal, mari kita bahas analisis video podcast berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Indah, ya udah lama banget. Ya ampun, Mas Det, apa kabar? Dokter yang tidak betah jadi dokter, makanya sekarang dia pergi ke Cina. Aduh, betul. Mengambil karirnya sendiri. Iya. Karena baru speak up dia. Aduh, Saya baru nge-vape banget. dulu. Dilihat dari video cuplikan barusan, ialah sedang terjadinya proses komunikasi interpersonal yang bersifat individual antara komunikator dan komunikan, yang dimana komunikatornya ialah seorang penyelenggara podcast yang bernama Deddy Kobuzer, dan si komunikannya ialah seorang dokter perempuan yang bernama Winda. Bisa kita lihat di sana letak terjadinya afeksi pada saat Deddy Kobuzer menyapa, serta respon hangat dari dokter Winda yang sangat excited, serta jabatan tangan hangat yang dimana itu termasuk afeksi, yang dimana afeksi itu sendiri ialah yang merujuk pada perasaan atau emosi yang positif seperti kasih sayang, cinta, dan kehangatan melalui sikap atau perilaku yang mendukung baik secara verbal maupun non-verbal. Aku takutnya itu jadi kayak bisa jadi ngancem keselamatan teman-temanku yang lain saat itu. Wow. Ini temen lu dokter yang mana? Dokter semua? Dokter Karena semua? gini Om, soalnya kan yang lagi rame itu kan yang PPDS. Aku kan Nah, belum ini rame PPDS. Aku kan belum PPDS. Makanya aku bilang kayak, Om, aku ajak temenku ya yang PPDS, mungkin dia lebih ngerti. Nah, coba. Karena kalau aku kan gak apple to apple nih jadinya. Takutnya dikira sotoy, ntar aku dibully lagi. Berikan video kedua tersebut dapat dikategorikan dalam penilaian reflektif, yaitu Downer, yang dimana Downer ialah pembentukan pemahaman orang lain yang bisa bertindak dalam penyampaian negatif, menekankan pada kekurangan, masalah, dan meremehkan apa yang kita miliki. Kita datangkan. Temenku atlet yoyo loh. Atlet yoyo. Beneran? Iya. Beneran. Yang Langsung sekarang nggak? Kita pernah gue undang dong berarti di Hitam Putih ya? bukan Om, kita pernah apa ketemu yang acara yang World Record. World itu. Record. Aku ketemu sama Om dulu. Sebelum jadi dokter. Iya, dulu Wah. waktu SMA Om. Tahu gitu main yoyo aja terus. Iya. Main yoyo nggak dibully lu. Sorry, gue lupa nama lu siapa? Wildan Om. Wildan. Oke, Wildan. Selanjutnya, pada saat kedatangan komunikan baru, Deddy Kobuzer mengatakan bahwa pernah bertemu dan pernah mengundangnya di salah satu acaranya sendiri, yaitu Hitam Putih, yang dimana mereka berarti sudah memiliki 3 kebutuhan komunikasi interpersonal, yaitu afeksi, inklusif, dan juga kontrol. Dan mereka berarti sudah memiliki 3 ciri-ciri komunikasi interpersonal, yaitu selektif, yang dimana selektif itu sendiri ialah bisa terjadi atau dapat terjadi bila 3 kebutuhan tersebut terpenuhi. Terus masuk ke dokter spesialis. Iya. Dan lu mengundurkan diri. Iya. Karena dibully, bener? Betul? Aduh. Woo, betul. let's go. Gue suka nih yang gini nih. Om boleh minum Om? Boleh. Om, tegang Om. Kok Anda tegas? Saya belum menanya. Keringet dingin bentar lagi. Tisu guys. Serius. Iya Om. Selanjutnya, pada saat komunikan kedua meminta izin untuk minum sebentar, itu termasuk komunikasi interpersonal model linear, yaitu noise, yang dimana noise adalah segala sesuatu atau tindakan yang mengakibatkan info hilang ketika sedang mengalirnya informasi dari komunikator ke komunikan, tetapi komunikasinya masih dapat dilanjutkan kembali.
dibulinya oke, kita speak up. Kita speak up aja ya, biar, karena gini, menurut gua hal-hal gini harus di speak upin supaya apa? Supaya berubah gitu. Kalau nggak ada orang berani speak up, nggak berubah, ya kan? Tapi Om, sejujurnya kasihan tahu kita yang pernah ngerasain tuh ya. Maksudnya kayak kita tuh udah di tahap yang emang kalau kita speak up bisa ngerubah gitu. Bisa. Gitu. Bisa. Kasihan kan? Bisa. Harusnya. Bisa merubah. Speak up yang besar, speak up di tempat yang benar, bisa berubah. Lah, orang kesurupan aja bisa berubah tuh, Peggy nggak jadi ditangkap. Kemudian di cuplikan video barusan tadi ialah sedang terjadinya kontrol pada saat Deddy Corbuzier meminta komunikan kedua untuk menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan dia, dan tetapi komunikan pertama menyanggah dan merasa kasihan pada diri mereka dan apa yang telah terjadi pada diri mereka, dan pada akhirnya juga lah mereka berani speak up tentang kasus mereka, yaitu masalah kasus bullying tadi, yang berarti kontrol ialah suatu kebutuhan untuk mempengaruhi peristiwa atau kejadian yang terjadi pada kehidupan mereka. Begini, bukan takut ngelawan karena fisik, tapi takut ngelawan karena nanti dipersulit lagi gitu. Yes, yang waktu itu aku takutkan itu, Om. Jadi ketika aku dapet perundungan dalam bentuk seperti itu, aku mikir kayak, ya udahlah, kalau misalkan aku ngomong tambah juga parah. takut tambah parah kayak gitu. Oke. Berarti lu nggak lapor? Enggak, sama sekali. Nggak lapor. Oke. Berikutnya, ketika komunikan kedua bercerita bahwa dia tidak mampu melaporkan kasus perundungan atas dirinya sendiri, dan dia takut akan pada saat melapor ia makin dipersulit dan makin tambah parah, itu sudah termasuk gaya kelekatan kecemasan, di mana gaya kelekatan kecemasan ialah suatu gaya komunikasi yang tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten, dan perilaku ini dapat menimbulkan kecemasan dan merasa dirinya tidak layak dicintai dan merasa dirinya sumber masalah. Enggak, lu beasiswa? Iya, aku ikutan MAPRES, mahasiswa prestasi, terus dapat juara 1, terus dapat beasiswanya. Serius? Iya, aku juga nggak nyangka aku pintar. Mahasiswa berprestasi itu gimana maksudnya? Tahun berapa ya, lupa. 2000 Lupa deh. Segitulah. Ada ya? Ada. Juara 1? Juara 1 nih, Om. Iya, alhamdulillah. Tesnya apa? Banyak, ada bikin karya tulis ilmiah, ada tes gitu-gitu, presentasi. Dan terakhir ialah termasuk dalam konsep penilaian diri, yang dimana pada saat komunikan pertama menceritakan bahwa dirinya ialah seorang yang berprestasi atau cerdas atau pinter, dan tanggapan dari Deddy Corbuzier yang menyetujui apa yang telah ia katakan, itu termasuk konsep penilaian diri kategori aman, karena respon komunikator dan komunikan itu sama-sama positif. Cukup sekian yang dapat saya analisis dari video podcast tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.